Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan dan memulai aktivitas kami Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan memberkati kami semua di sini, berkatilah hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Bila Engkau makan mulut bibir hamba-Mu Tuhan, bila hikmat-Mu Tuhan yang membimbing hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah mereka semua tidak hanya mendengarnya begitu saja, melainkan boleh menerapkannya dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nah, firman Tuhan kami serahkan khotbah kami pada saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap memulaikan pendengaran dan pembacaan firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk membuka Alkitab dalam Matius pasal 5. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya tidak lepas dari tuntutan untuk menjadi berkat. Kita dituntut untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita, dan bagi orang yang di sekitar kita. Menjadi berkat artinya melalui hidup kita, orang di sekitar kita dapat diselamatkan dan memperoleh berkat. Kehidupan seperti inilah kehidupan kita yang menjadi berkat. Itulah kehidupan yang sungguh-sungguh yang bisa kita persembahkan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam surat Matius, yaitu dalam salah satu kitab Injil. Sebelumnya kita akan melihat Matius ini adalah seorang Lewi ya. Matius ini adalah seorang yang bertobat ya. Kenapa dia bertobat? Tentunya sebelumnya dia telah menemui orang yang menjadi berkat bagi dia, atau bahkan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Injil Matius ini adalah ditulis oleh seorang Matius sendiri, dia adalah orang Lewi. Sebelumnya Matius ini adalah seorang yang berdosa. Dia mengenal banyak sekali dosa, dan orang lebih mengenalnya sebagai pemungut cukai. Sebelum dipanggil menjadi seorang penulis kitab Injil, Matius ini memiliki kehidupan yang tidak baik, tidak sesuai dan tidak menjadi berkat bagi sesama. Injil Matius ini ditulis pada tahun 50, antara 50 sampai dengan 70 tahun Masehi. Sebelumnya Matius menuliskan surat ini setelah sebagian besar orang Yahudi menjadi orang percaya. Setelah sebagian besar orang Yahudi menjadi orang Kristen. Apa tujuan Matius menuliskan surat kitab Injil ini? Hanya ada satu tujuan yang sering disebutkan dan yang kita kenal, yaitu supaya orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Kristen pada waktu itu mengetahui bahwa Yesus inilah, atau Yesus yang pada waktu itu telah disalibkan dan telah bangkit dari dunia orang mati. Itulah yang menjadi Mesias yang selama ini mereka nanti-nantikan.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika kita perhatikan dalam konteks Matius 5 ini merupakan khotbah Yesus di bukit atau lanjutan dari khotbah Yesus di bukit yang disampaikan kepada semua orang banyak, yang terutama dan dikhususkan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus mempunyai 12 murid. Kita juga perlu mengetahui mengapa Yesus mengkhotbahkan mengenai garam dan terang dunia ini. Ada dua hal yang menurut saya mengapa Yesus mengatakan hal demikian. Yang pertama, Yesus mengatakan demikian supaya orang-orang yang ada pada saat itu, terutama murid-muridnya, menjadi seperti yang diharapkannya, ya. Menjadi seperti yang diharapkan Yesus. Jika kita lihat dari pembacaan kita tadi, Matius 5 pasal 13 sampai 16 ini berkata bahwa kamu adalah garam dunia, dan poin yang berikutnya adalah kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan di sini ada sebuah tuntutan jika kita perhatikan di dalam Matius 16 ini, Matius 5 ayat 16 itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, demikianlah hendaknya. Itu adalah sebuah tuntutan dari Yesus kepada mereka semua yang ada pada waktu itu, atau bagi siapa saja yang menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua yaitu supaya murid-muridnya yang menjadi orang yang berguna di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan dosa. Bahkan pada waktu itu dunia yang tidak mengenal Yesus Kristus, mereka semua berlomba-lomba untuk membunuhnya. Mereka semua berlomba-lomba untuk menghabisinya. Jadi dunia yang penuh dosa ini bukan berarti dunia yang dalam arti bumi ini, bukan. Dunia di sini yaitu dunia di mana orang-orang tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal kebenaran dari Injil atau kebenaran ilahi yang disampaikan oleh Yesus dan tidak mau menerimanya. Sebelum saya membagikan poin firman Tuhan kepada kita pada saat ini, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Pada suatu daerah terdapat sebuah desa. Desa tersebut sangat tertutup dari orang luar dan agama yang ada hanya agama suku. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara semua di tempat ini sering mendengarkan ada desa-desa atau ada orang-orang yang pedalaman kan seperti di film-film, susah sekali untuk kita masuki. Nah, hal ini membuat orang luar sedikit kesusahan untuk masuk ke dalam desa tersebut. Karena desa ini sangat tertutup, orang-orang sangat susah untuk masuk ke dalamnya. Selain daripada tertutup dari orang luar, akses menuju ke dalam desa ini juga sangat menakutkan. Orang-orang di dalam desa ini tidak peduli dengan akses jalan yang ditempuh dari kota atau dari desa sebelah masuk ke desa ini. Sehingga aksesnya atau jalan menuju desa ini terlihat seperti hutan, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan gara-gara desa ini akses jalannya seperti hutan, banyak perampokan. Banyak perampok yang suka menunggu-nunggu di jalan untuk merampok jika sewaktu-waktu ada orang yang lewat. Jadi yang membuat orang luar takut masuk ke dalam desa ini bukan hanya karena faktor orang-orang di dalamnya saja, melainkan karena ada juga faktor lain seperti tadi perampokan, karena jalan menuju desa tersebut sangat tidak baik. Dari desa tersebut ada seorang yang bertobat dan menerima Tuhan beserta keluarganya. Orang itu berprofesi sebagai guru. Melihat keadaan desanya yang sangat berantakan, maksudnya desanya kan tidak memiliki agama luar. Mereka sendirilah yang hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam desa tersebut. Orang itu berkeinginan untuk membangun sebuah gereja di dalam desanya, sehingga dia mengajukan kepada pihak sinode yang ia ketahui supaya mereka mengutus seorang hamba Tuhan ke dalam desa tersebut
untuk menjadi hamba Tuhan di dalam desa tersebut. Kebetulan sekali, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kebetulan sekali di dalam sinode yang diajukan permohonan tadi, ada seorang hamba Tuhan yang memang masa pelayanannya di suatu tempat sudah selesai. Jadi sekarang dia lagi menunggu pemutusan di mana dia akan ditetapkan. Dia sedang menunggu di mana dia akan diutus kembali. Nah, setelah pusat sinode atau pihak sinode mendapatkan informasi dari orang-orang tadi, dari orang itu yang mengajukan permohonan tadi, mereka mendengar bahwa ada seorang hamba Tuhan yang memang tidak mempunyai atau sedang menunggu untuk pemutusan. Maka tergeraklah hati pihak orang-orang yang ada di dalam sinode tersebut untuk memutus hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan tadi menerima utusan tersebut. Tapi ada satu hal yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Hamba Tuhan tadi tidak berpikir tempat mana yang akan dia datangi, tempat mana yang akan ia layani, dan seperti apa. Dia tanpa berpikir panjang dan dengan yakin menerima untuk diutus dan membuka sebuah gereja di desa tersebut. Dan dia menyetujuinya. Meskipun dia mengetahui bahwa di tempat tersebut sangat susah untuk memberitakan Injil. Nah, setelah berhasil diutus ke sana, dia dan orang tadi bekerja sama. Dan berkat kerjasama di antara mereka, hamba Tuhan ini tidak terlalu kesulitan. Tidak terlalu kesulitan dalam banyak hal seperti akses masuk ke desa, perizinan desa, karena dia sudah mempunyai orang dalam. Awal-awal mereka tersebut melakukan pelayanan, mereka membuka sebuah pelayanan. Mereka membuka sebuah pelayanan anak. Nah, setelah berhasil membuka sebuah tempat pelayanan anak, mereka pun perlahan mulai memperkenalkan kebenaran tersebut kepada anak-anak. Memang melakukan hal tersebut bukan hal yang susah ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Memberitakan Injil di tempat yang sudah sangat kental dengan agama sukunya sangat susah. Namun hamba Tuhan ini tetap berusaha. Bahkan saking giginya dia nggak mengawali dengan mengajukan untuk membangun sebuah gereja. Dia membangun sebuah ladang kecil, yaitu ladang pelayanan bagi anak-anak terlebih dahulu. Akhirnya setelah beberapa tahun bersabar, orang ini tadi dan hamba Tuhan ini mulai perlahan memberitakan Injil, dan perlahan juga ya, banyak orang-orang menerima Injil, ya, banyak orang-orang menerima pemberitaan firman yang dilaksanakan oleh hamba Tuhan tadi kepada mereka. Sehingga sampai pada suatu saat hamba Tuhan ini melihat bahwa sudah cukup kakak atau kepala keluarga untuk mendirikan sebuah gereja di dalam desa tersebut. Akhirnya dia mengirim surat kepada sinodenya bahwa dia ingin membangun sebuah gereja. Akhirnya mereka pun membangun sebuah gereja. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, desa yang tadinya susah untuk dimasuki orang, susah untuk dimasuki para penginjil-penginjil, telah bisa diakses sekarang. Bahkan di akhirnya pun desa yang tadinya susah dimasuki tersebut kini telah terbuka, atau akses dalam masuk ke desa tersebut telah terbuka dengan bagus ya. Akses jalan yang tadinya sangat seram seperti hutan dan dengan banyak kasus perampokan sudah menjadi lebih baik ya, berkat adanya orang-orang yang sudah menerima kebenaran tadi dan memutuskan untuk bergotong royong, sehingga membuat desa tersebut lebih maju dan lebih berkembang. Khotbah kita atau firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini juga tidak jauh berbeda dari ilustrasi tersebut, atau paling tidak ilustrasi tersebut memberikan gambaran atas khotbah kita pada saat ini.
Mohon maaf sebelumnya saya minum air dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat Matius 5 ini dari ayat 13 sampai 16. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Matius 5 ini adalah lanjutan khotbah Yesus di bukit, atau Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini. Kita akan melihat bersama-sama apa maksud Yesus dari khotbah yang dia sampaikan kepada orang banyak di atas bukit. Bagaimana cara menjadi yang diharapkan Yesus Kristus untuk menjadi berkat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama yaitu dengan menjadi garam dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus mengajarkan dalam ayat ke-13 bahwa kamu adalah garam dunia. Apa maksud Yesus mengatakan hal tersebut? Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah mengetahui apa itu garam dan apa fungsi dari garam. Tanpa saya memaparkannya, pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah memahaminya. Bahkan jika kita mendengar ataupun melihat garam dalam lingkungan keseharian kita, pasti pikiran kita akan mengarah kepada satu hal yang paling pertama, yaitu rasa atau makanan. Garam ini sangat berkaitan dengan rasa dan makanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang Yesus maksudkan pada kita dalam ayat ini adalah bagaimana kita memiliki peran sebagai pemberi rasa bagi orang-orang. Ada satu poin penting yang sangat memberkati saya dan saya ingin bagikan berkat tersebut kepada kita sekalian. Kita melihat sebelumnya bahwa garam ini adalah suatu benda di mana dia tidak pernah memilih. Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di sini sadar apa tidak bahwa garam ini tidak pernah memilih, bahwa garam ini tidak pernah menolak dimanapun dia akan diberikan, dimanapun dia akan digunakan, pada masakan apapun dia akan digunakan, dan makanan apapun yang akan diberikan garam, dia tidak pernah memilih. Seperti hamba Tuhan tadi di dalam cerita yang saya kasih tahu, bahwa dia tidak pernah memilih dimanapun nantinya dia akan ditempatkan. Satu hal yang dia ketahui yaitu dia akan melayani di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita, janganlah kita memilih-milih, ya. Janganlah kita memilih-milih di mana kita akan melayani, di mana kita akan diutus, di mana kita akan bekerja sebagai hamba Tuhan, atau siapapun yang akan kita layani. Kita menjadi garam dunia yang dimaksudkan Yesus di sini adalah seperti itu, ya. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian nantinya akan melayani, jika seandainya ada yang ingin melayani, janganlah kita semua memilih-milih, ya. Kita harus melakukan tugas kita seperti garam yang tugas utamanya yaitu memberi rasa, menjadi perasa, dan seperti hamba Tuhan tadi dalam cerita saya yaitu melayani. Baiklah kita juga seperti itu. Kita harus melakukan tugas kita. Janganlah kita memilih-milih apa yang akan kita layani, untuk apa kita melayani, untuk siapa kita melayani. Melainkan kita harus melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai berkat bagi sesama kita. Terlebih dalam memberitakan firman Tuhan, ya, Yesus memberikan kepada kita contoh untuk menjadi garam. Bagaimana Yesus memberitakan kebenaran Injil melalui perbuatan dan sikapnya. Bahkan Yesus memberitakan kebenaran, tidak pernah memilih siapakah yang akan dia layani, kepada siapakah dia akan melayani, atau kepada siapakah dia akan memberitakan kebenaran tersebut, Bapak Ibu. Yesus memberitakan firman Tuhan di dalam gereja. Jika kita lihat bahwa gereja tersebut bukan hanya tempat untuk orang-orang pintar saja, ada juga orang berdosa di situ, ya.
Seperti yang kita lihat di mana Yesus sering memberitakan kebenaran, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki menyangka-nyangka dari belakang. Ya, seperti itulah bagaimana menjadi garam dunia. Tidak pernah memilih-milih siapakah di dalam tempat tersebut nantinya yang akan dia layani. Biarlah perbuatan dan sikap Yesus dalam memberitakan kebenaran tersebut menjadi patokan kita dalam menjadi garam dunia. Marilah kita para pelayan Tuhan lebih semangat lagi dalam memberitakan kebenaran Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa memandang lingkungan, siapakah dia, seperti apakah dia, atau dimanapun nantinya. Baiklah kita melayani tanpa melihat hal-hal tersebut, melainkan yang harus kita lakukan yaitu melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Poin yang kedua bagi kita ialah Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi terang dunia. Yesus menyebutkan kamu adalah terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa melihat dengan jelas bahwa di dalam ayat yang ke-14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bukan tanpa arti Yesus Kristus mengajarkan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang. Kita tahu sebelumnya bahwa fungsi terang yang paling utama adalah untuk menerangi gelap. Jika kita lihat terang yang dimaksud Yesus dalam konteks ini itu cahaya. Kita ini adalah cahaya, atau orang-orang hamba-hamba Tuhan ini adalah cahaya. Lalu bagaimana kita harus menjadi terang? Jika kita melihat dari kehidupan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus sudah cukup menjadi contoh bagi kita bagaimana kita menjadi terang dalam dunia ini. Jika kita lihat kehidupan Yesus dalam memberitakan Injil, saya rasa itu sudah cukup untuk kita lihat dan kita jadikan contoh bagaimana kita harus menjadi terang. Terkhusus terang ini dalam dunia, dalam kegelapan yang dalam arti luas atau dalam arti yang saya maksudkan di sini adalah kegelapan dunia ini atau dosa-dosa yang ada dalam dunia ini. Terang apa yang harus kita bawa ke dalam dunia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Yaitu terang yang harus kita bawa adalah terang dari kebenaran Injil. Dari manakah sumber terang tersebut? Seperti kita tahu bahwa terang di siang hari berasal dari matahari. Terang di mobil berasal dari lampu mobil. Terang di senter berasal dari lampu senternya. Terang yang kita bawa ke dalam dunia ini yaitu terang yang berasal dari Injil Kristus, ya. Terang yang berasal dari Yesus Kristus. Ya. Terang yang kita bawa adalah terang dari kebenaran Injil. Ya. Kita harus menjadi terang, kita harus mampu menjadi pembawa kebenaran kepada orang-orang yang berada pada lingkungan kita. Maka dari itu juga kita harus menjadi terang. Jangan kita biarkan dosa yang berkuasa di dunia ini. Kita juga telah diberikan kuasa oleh Allah, yaitu kuasa keselamatan melalui kebenaran Injil. Seperti kita tahu bahwa iblis juga mempunyai kuasa, dan bahkan kita sering melihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, iblis sedang berusaha menjatuhkan dunia ini dengan kuasanya. Disitulah peran kita sebagai terang, sebagai kebenaran, sebagai garam, memberitakan kebenaran Injil ini, membawa kuasa kita, yaitu kuasa kebenaran melalui Injil, untuk melawan kuasa iblis tersebut. Bahkan kalau saya perhatikan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, atau bahkan kalau kita perhatikan, bukan tanpa maksud Yesus memilih untuk mengkhotbahkan garam dan terang dunia ini di atas bukit. Jika saya mengatakan demikian saya bisa mengatakan demikian bahwa Yesus sengaja memilih berkhotbah di atas bukit pada waktu itu, sekaligus memberikan contoh bagaimana menjadi terang dan garam dalam memberitakan kebenaran Injil. Ya, kita perhatikan bukit ini adalah suatu tempat yang tinggi, ya. Jika dia di atas bukit, tentunya semua orang yang berada di bawahnya pasti mampu melihat dia.
pasti mampu mendengar apa yang dia katakan. Atau setidaknya suaranya tidak didengar. Kenapa? Kalau kita perhatikan, jika kita teriak dari bawah dataran rendah mengarah ke atas atau ke bukit, akan susah untuk kedengaran, akan susah untuk didengar. Yesus berkhotbah di bukit, dia menjadi garam dan sekaligus menjadi terang. Yesus melayani orang pada waktu dia berada di bukit, bukan hanya 1-2 orang, melainkan banyak orang. Dan Yesus berada di bukit sekaligus menjadi terang. Dengan adanya dia di atas bukit, dia memberitakan kebenaran, dia membawa terang kebenaran Injil dan membagikannya bagi semua orang yang ada di situ pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan berarti bahwa di tempat datar atau dimanapun di lembah-lembah kita tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Tidak. Hanya saya mengambil atau dari sudut pandang saya, ini adalah sebuah contoh yang sangat sempurna. Bagaimana seharusnya menjadi terang dan garam dunia. Dan ini juga merupakan aplikasi langsung yang dikatakan dalam firman Tuhan kepada kita itu, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita seandainya teriak dari bawah lembah ke atas bukit akan susah. Tetapi coba kita lihat Yesus pada waktu ia khotbah di bukit. Semua orang yang berada di bawahnya mendengar apa yang dia katakan. Dia menyalakan pelita, dia menyalakan terang, dia menjadi garam di atas gantang. Bukan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, berarti di atas gantang. Yesus menjadi terang sekaligus garam dan mengaplikasikanlah apa yang dimaksud dalam firman Tuhan di sini. Yesus sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah menjadi garam dan sudah menjadi terang dunia bagi kita. Bahkan Yesus sudah memiliki 12 murid yang menjadi teladan bagi kita untuk menjadi berkat, yang menjadi teladan bagi kita dalam menjadi berkat, yang menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya menjadi terang dan garam dunia untuk memberitakan dan membawakan dan membagikan kebenaran Injil. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita menjadi berkat, kita menjadi garam dan terang dunia bukanlah hal yang sia-sia, bukanlah untuk sesuatu yang hampa, melainkan seperti yang tertulis di dalam ayat 16 Saya akan baca untuk kita, tidak semua melainkan di bagian B-nya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jelas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali di dalam ayat ini bahwa ketika kita menjadi garam dan ketika kita menjadi terang dunia, itu bukan hal sia-sia, melainkan dari diri kita, dari berkat yang kita bagikan, orang akan mengenal Bapa, orang akan mengenal dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Jadi marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, baiklah kita menjadi garam dunia, baiklah kita tidak memilih, baiklah kita menjadi terang dunia. Bapak Ibu saudara-saudari, terang bukan hanya menerangi, terang bukan hanya menuntun kita dengan cara kita menggunakannya untuk menerangi, tetapi terang mampu juga memberi jalan keluar bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Saya berikan satu contoh kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jika seandainya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian lagi berjalan di sebuah jalan panjang dan tidak ada lampu sama sekali, atau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian baru pulang dari kebun tetapi sudah malam. Jika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian belum melihat cahaya sama sekali, pasti bertanya-tanya, masih jauhkah jalan yang akan kita tempuh? Masih jauhkah jalan yang akan kita lalui? Tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di sini melihat ada terang di sana,
Maka Bapak Ibu Saudara-saudara di sini sudah memiliki satu tujuan ya. Sudah memiliki satu sasaran untuk digapai. Satu tujuan untuk dicari, yaitu terang tersebut. Oh, di sana ada rumah. Di sana ada sesuatu yang bisa kita lalui, yang mampu memberikan kita sesuatu seperti pertolongan. Seperti dijalankan jika ada orang jalan malam mendorong motornya jika seandainya kehabisan bensin, pasti dia akan mencari rumah. Lalu bagaimana jika dia terjebak di dalam yang gelap? Pasti dia akan berjalan sampai dia menemukan sebuah rumah sebagai tempat untuk singgah. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjadi sasaran melalui diri kita. Kita harus menjadi suatu terang yang mampu dilihat oleh orang-orang yang membutuhkan terang itu. Karena tidak selamanya kita terus yang harus berusaha juga. Pasti ada masanya nanti kita akan berhenti sebentar untuk tinggal di sini dan menjadi terang di sini. Orang-orang di luar sana banyak juga yang butuh terang, dan banyak juga orang-orang di luar sana yang tidak tinggal diam menunggu terang tersebut. Banyak orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mencari juga apa itu terang. Biarlah hidup kita, biarlah melalui hidup kita, keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dapat menjadi berkat. Jadi yang menjadi aplikasinya bagi kita pada saat ini yaitu, marilah kita menjadi garam dan terang bagi sesama dan memberitakan Injil dengan benar dan sungguh-sungguh. Seperti garam tidak memilih dan dalam makanan apa ia akan dipergunakan, demikian kita dalam melayani dan memberitakan kebenaran Injil. Seperti terang bukan saja mampu menerangi, tetapi dapat menjadi penuntun keluar dari kegelapan, demikian kita jadi terang bagi orang-orang yang ingin keluar dari kegelapan. Dan yang terakhir, marilah kita memberikan petunjuk melalui diri kita kepada dunia ini, supaya dunia ini mengenal kebenaran yang sesungguhnya melalui diri kita. Sekian jauh pemberitaan pendengaran firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Diberkati oleh yang mendengarkannya dan yang menaruh dalam hatinya dan yang mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita mengakhirinya, kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, dan bersyukur pada saat ini kami telah menyelesaikan Tuhan, mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, hamba yakin dan percaya Bapa, Engkau telah memberkati dan mencurahkan firman Tuhan ini dalam hati kami pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Benar kami Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami mampu menjadi terang dan menjadi berkat dan menjadi garam bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih semuanya hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.